Nah, apa yang harus saya lakukan saat saya mencari ilmu di internet ataupun apa yang harus saya cari dasar untuk belajar agama Islam ini? Mungkin itu. Saya ingin tanyakan di sini kan, saya ini sering nonton YouTube nih, Bib. Nah, apa yang harus saya lakukan saat saya mencari ilmu di internet ataupun apa yang harus saya cari dasar untuk belajar agama Islam ini? Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, Bib. Saya di Sumatera Selatan, Bu. Sumatera Selatannya di mana? Di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Nah, Masya Allah. Jadi belajar itu ada di dunia maya, ada di dunia nyata. Nah, yang paling pokok adalah belajar di dunia nyata. Belajar di dunia maya itu sebagai tambahan. Dan kalau betul-betul kesulitan, nggak bisa belajar di dunia nyata, baru kita nambah belajar di dunia maya. Kan begitu ya? Nah, ketika masuk dunia maya, begitu banyak itu kajian yang ada di sana. Baik itu kajian yang panjang, kajian yang pendek. Apa yang harus kita pelajari nomor satu? Kata Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Fusul Ilmiyah, di situ disebutkan, coba kamu bayangkan kalau besok kamu meninggal dunia. Kira-kira apa yang pengen kamu lakukan hari ini? Kalau besok meninggal dunia, kita pengen memperbaiki apa kira-kira? Sholat, betul ya? Apalagi? Baca Al-Quran. Apalagi? Ya itu semua yang mendekatkan sama Allah Ta'ala kan? Makanya kalau kamu pengen tahu ilmu apa yang harus saya pelajari, yaitu kalau kamu nanti malam ini meninggal dunia, sekarang kamu punya waktu, apa yang akan kamu lakukan? Ya ilmu tentang itulah yang harus kamu pelajari. Oh sholat, ya udah belajar ilmu sholat. Yang membatalkan sholat, yang menambah pahala sholat, yang mengurangi pahala sholat, ya. Kemudian tentang berbakti sama orang tua, pahala berbakti sama orang tua, bahaya durhaka sama orang tua. Kalau udah Ramadan, ilmunya puasa ditambah lagi. Gimana puasa saya diterima, gimana biar puasa saya itu nggak ditolak sama Allah Ta'ala. Semua ilmu itu. Kemudian urusan bisnis, kerja. Gimana harta saya ini biar halal, nggak sampai kena yang haram, biar nggak sampai kena yang syubhat, yang nggak jelas halal atau haram. Belajar ilmu itu yang dinomor satukan, yang lain nanti dulu. Ini yang paling harus kita upayakan, belajar itu. Nah, sekarang enggak. Kadang kita belajar yang muluk-muluk. Tapi ditanya, yang membatalkan sholat apa? Nggak tahu. Nah kalau nggak tahu yang membatalkan sholat, kalau sholatnya batal kan nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Yang membatalkan sholat nggak tahu. Berarti kalau sholatnya batal nggak pernah tahu. Kalau sholatnya batal nggak pernah tahu, berarti kita bisa katakan kemungkinan besar sholat kita ini batal. Kalau kita tahu yang membatalkan sholat, kemudian kita tinggalkan semua yang membatalkan sholat, kita bisa katakan sholat saya sah. Kenapa? Nggak ada yang batalin kok. Selesai. Padahal siapa yang sholatnya bagus, kesananya bagus. Sholatnya jelek, kesananya berat. Itu kan timbangannya di sholat. Nah, berarti ini ilmu tentang sholat, dari yang membatalkan sholat, ya, mengurangi pahala sholat, menambah fadilah sholat, itu adalah ilmu yang paling utama. Belajar yang dasar-dasar ini. Insya Allah, kalau yang dasar begini kan di YouTube banyak itu. Ya, ambil dari ulama yang bisa dipercaya. Ulama yang keilmuannya jelas. Ulama yang dia itu sanad ilmunya nyata. Jangan yang nggak jelas. Karena kalau kita ini mau cek laborat saja, cari laborat yang benar. Mau cari supir yang berpengalaman. Karena ini urusan nyawa kita kalau nyopir. Kalau mau operasi sesar, cari dokter kandungan yang ahli, nggak sembarangan.
mau nyerahkan hati kita, mau nyerahkan diri kita agar diterima sama Allah. Masa kita seharinya nggak neliti? Ya diteliti. Boleh kita teliti, tanpa menyalahkan orang, tanpa menghina dan merendahkan orang. Ya teliti saja, oh kalau yang ini saya kurang, yang ini aja deh saya. Keilmuannya kelihatannya mantap gitu. Ya kurang lebih seperti itu Mas Darus. Jazakumullah khairan atas pertanyaan, insyaallah barokah manfaat. Terima kasih.